Hukum, banyak nih yang bertanya-tanya, berapa sih menyewa seorang pengacara hukum? Nah, di sini banyak banget nih pertanyaan seperti ini. Namun jawabannya itu tidak pasti. Namun di sini saya akan menjelaskan 3 poin. Yang pertama di sini adalah pengacara fee. Pengacara fee sendiri, harga dan tarifnya itu tergantung pada kantor hukum tersebut karena setiap pengacara atau kantor hukum memiliki tarif biaya yang berbeda-beda. Nah, di sini ada pun juga biaya operasional. Nah, apa sih yang dimaksud dengan biaya operasional itu? Nah, di mana biaya operasional ini muncul ketika adanya penanganan kasus seperti timbul karena biaya akomodasi, biaya tiket pesawat, dan juga kebutuhan yang lainnya. Nah, jadi itu muncul bisa jadi besar atau juga biaya kecil tergantung biaya penanganan yang ditangani. Nah, yang ketiga di sini ada secondary, yaitu ketika perkara yang ditangani oleh pengacara sukses atas sebagai harapan klien, pengacara berhak mendapatkan hasil dari kesuksesan yang telah diraihnya, yaitu sesuai dengan perjanjian antara klien dan pengacara. Nah, contohnya itu seperti perkara sengketa tanah sebesar senilai 100 juta. Contoh, bisa dibagi menjadi 5%, 10%, dan 15%, sesuai dengan perjanjian antara klien dan pengacara tersebut. Nah, gimana guys? Masih bingung nggak gimana caranya menyewa seorang jasa pengacara? Nah, banyaknya yang bertanya-tanya, kenapa sih pengacara itu bayarannya mahal padahal kerjaan itu tinggal ngomong doang? Nah, kalian tahu nggak sih apa bedanya dokter gigi dengan seorang pengacara? Nah, jadi dokter gigi itu mendapatkan biaya dan mendapatkan uang itu dari mulut pasien. Nah, sedangkan pengacara mendapatkan uang itu dari omongannya sendiri yang keluar dari kata-kata yang keluar dari mulutnya sendiri. Nah, jadi ngerti kan sekarang kenapa pengacara itu harus menghasilkan omongan yang berkualitas dan juga dapat dipercayai oleh klien dan harus bisa memenangkan sebuah kasus. Keuntungan lain ketika kalian ingin bercerai tetapi kalian menggunakan jasa pengacara. Nah, yang pertama, cukup saja sekali datang ke pengadilan, sisanya hanya rebahan di rumah. Nah, yang kedua, tidak perlu bolak-balik ke pengadilan, cukup hanya sekali saja. Yang ketiga di sini, yaitu dokumen sudah pasti disiapkan semua. Nah, yang keempat di sini, tidak perlu pusing memikirkan alasan gugatan. Nah, yang kelima di sini, tidak pusing untuk menjawab pertanyaan hakim dan pertanyaan lawan. Nah, yang keenam, di sini kita tinggal santai dan menunggu putusan serta akad cerai. Nah, jadi gimana guys? Kalian semua udah pada ngerti kan kalau menggunakan jasa pengacara hukum? Nah, jadi yakin nih nggak mau menggunakan jasa hukum pengacara. Nah, jadi gimana? Yakin nih nggak mau menggunakan produk jasa hukum? Jangan pakai produk.